Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM V1224059. Saya berperan sebagai eksportir. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Taufik Rahman dengan NIM V1224070 yang berperan sebagai importir. Hai, perkenalkan nama aku Adinda Salsabila Herawati dengan NIM V1224039. Di sini aku berperan sebagai bank officer yaitu di Bank Mandiri. Hai, perkenalkan nama aku Marsha Faizal Nurdia dengan NIM V1224057 yang berperan sebagai digital document officer. Untuk Bapak Irfan, kami menawarkan produk bernama Faname Frozen Seed dengan size 30/40, artinya dapat 30 hingga 40 ekor per kilogram. Produk kami sudah melalui berbagai proses IQF atau individually quick frozen, sehingga kualitas dan kesegarannya dapat terjaga. Total volume yang kami tawarkan adalah 10 metric ton dengan harga 8 USD per kilogram, sehingga total dari transaksi tersebut adalah sebesar 80.000 US dollar. Syarat pengiriman yang kami usulkan ke Bapak adalah CIF Osaka, yang kami akan menanggung biaya asuransi dan pengiriman hingga ke pelabuhan Osaka. Baik, ini spesifikasi dari kami, silakan dibaca dulu. Baik, saya cek terlebih dahulu untuk kedepannya bagaimana ya. Oke, baik Bapak Faiz, saya sangat setuju dengan spesifikasi Anda ini. Dan apakah di perusahaan Anda PT Laut Biru itu sudah mempunyai sertifikat internasionalnya? Dikarenakan di Jepang itu sangat ketat sekali untuk ekspor dan impornya. Tentu Bapak Irfan, produk kami sudah tersertifikasi HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, yang merupakan standar internasional untuk keamanan pangan. Selain itu, kami juga memiliki HT sertifikat yang terbit oleh Badan Karantina Ikan Indonesia sebagai jaminan bahwa produk kami layak dikonsumsi dan bebas dari kontaminasi. Oke, baik Bapak Faiz, saya setuju sekali dengan spesifikasi ini. Saya akan mengurus untuk pembayarannya melalui LC ya. Oke, baik. Terus dari banknya itu jangan lupa diurus melalui bank di Jepang. Oh ya, lewat di Jepang langsung ya. Terima kasih Bapak Faiz, bisa terus segera untuk kedepannya. Baik, saya carikan dulu komersial invoice-nya. Jadi ini adalah komersial invoice-nya yang sudah kami siapkan Pak Irfan. Di sini tercantum bahwa nama seller tercantum di sini yaitu PT Laut Biru Prima dan nama bayarnya Ocean Gate Food PTE. Dilanjutkan deskripsi produk ada di sebelah sini yang nama Faname Frozen Seed dan size tertulis di sini juga 30/40, jumlahnya 10.000 kg, harga satuannya 8.000 US dollar per kilogram, dan nilai USD-nya total 80.000 dengan syarat pengiriman chip Osaka. Silahkan bisa dilihat dulu. Baik, saya lihat dulu ya. Oke, Bapak Faiz, ini dokumennya sudah sesuai dengan kriteria itu. Lalu untuk pembayarannya saya mau dari LC ya, dari Bank Mandiri. Dikarenakan di Jepang kan ketat sekali. Ya. Kalau bisa sesuai kriteria yang tertera ya. Baik, akan kami proses dan siap menerima LC dari Bank Mandiri Cabang Solo. Mohon kirimkan secepatnya agar kami bisa segera memproses pengirimannya. Kami targetnya barang ini sudah sampai dan keberangkatan dalam sekitar 14 hari lagi setelah LC diterima. Baik Bapak Faiz, ada lurus. Terima kasih Bapak Irfan. Kami sangat menantikan kerjasama yang baik ini. Saya tanda tangan dulu. Baik kontrak. Selamat siang buat. Iya, selamat siang. Silakan dulu. Oh ya baik. Ada yang bisa dibantu? Ya, saya Faiz dari PT Laut Biru Prima. Saya ingin menanyakan tentang perkembangan LC yang saya ajukan dari buyer. Buyer kami dari Jepang, Ocean Gate Food PT ELP. Kami sudah menerima LC dari bank koresponden di Jepang beberapa saat yang lalu.
verifikasi nama aplikan yaitu Ocean Gas PTE Ltd selaku importer di Jepang. Nama beneficiary yaitu PT Laut Biru Prima selaku eksportir. Nilai LC sebesar 80.000 USD dan tanggal kadaluarsa LC. Yang paling penting di sini juga tercantum daftar dokumen yang wajib diserahkan untuk pencairan dana. Dokumen apa saja ya yang diperlukan, yang perlu saya siapkan? Yang diperlukan untuk disiapkan yaitu ada 5 dokumen utama, yaitu pertama ada commercial invoice, kedua packing list, ketiga bill of lading, keempat COO menggunakan form JEPA karena tujuan ekspor ke Jepang. Ini penting agar importer mendapat tarif biaya masuk preferensial, dan kelima health sertifikat dari Badan Karantina sebagai jaminan sanitasi produk udang beku. Baik Mbak Dinda, apakah ada syarat khusus lainnya yang perlu kami perhatikan? Ada, semua dokumen harus persis sama dengan data yang tercantum di LC ini. Nama perusahaan, jumlah barang, nilai, dan deskripsi tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Jika ada ketidaksesuaian, proses pencairan LC bisa tertunda atau bahkan ditolak. Mengerti Mbak Dinda? Kami akan pastikan semua dokumen akurat dan sesuai. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, dan setelah semua dokumen siap, langsung serahkan ke kami untuk diverifikasi dan diteruskan ke transporter. Selamat siang, Pak. Kami dari PT Laut Prima Biru ingin mengurus PEB untuk ekspor udang beku Paname sebanyak 10 ton dengan tujuan Osaka, Jepang. Bisa dibantu untuk pengurusan prosesnya, Pak? Baik, sekarang itu semuanya pemasaran PEB itu dilakukan secara online melalui NSW. Itu sistem yang menghubungkan antara bea cukai, Kemendak, Badan Karantina, dan instansi terkait lainnya dalam satu pintu digital. Baik, yang dilakukan Mas Faiz itu yang pertama adalah menggunakan akun perusahaan dengan NIB-nya. Lalu jika sudah terdaftar di OSS, setelah masuk pilih menu ekspor, kemudian diklik pemberitahuan ekspor barang untuk mengisi data. Apa saja yang data yang perlu saya input dan di mana? Kalau sudah itu pertama identitas eksportir yaitu nama dan NPWP perusahaan Mas Faiz. Yang kedua itu HSK komoditinya, untuk udang beku Paname itu 030617. Untuk yang ketiga ada negara tujuan, kan Jepang ya tujuannya. Selanjutnya itu pelabuhan tujuannya itu di Osaka. Yang keempat itu berat dalam kasus ini kan 10 ton. Kelima itu nilai FOB-nya, ekspor dalam dolar. Yang keenam negara sarana pengangkut atau nama kapal, dan yang ketujuh itu tanggal perkiraan ekspor. Apakah udang beku saya ini termasuk komunitas yang terkena larangan atau pembatasan ekspor? Saya khawatir ada izin yang perlu diperlukan. Baik, saya cek dulu di fitur tarifnya. Untuk hasilnya itu KS 0306 ini dari produk yang Mas Faiz akan ekspor ini itu menunjukkan status bebas KSA karena tidak ada larangan, tidak ada pembatasan ekspor juga. Yang artinya itu tidak diperlukan izin khusus dari Kementerian Perdagangan, tidak ada kuota ekspor juga yang membatasi. Alhamdulillah, berarti prosesnya cukup lancar ya? Ya, betul sekali. Setelah semua data PEB diinput, dokumen pendukung diupload, termasuk commercial invoice dan packing list-nya, PEB diajukan ke sistem bea cukai. Bea cukai akan melakukan penelitian dokumen. Jika hasilnya jalur hijau, barang langsung boleh memuat tanpa pemeriksaan fisik. Kalau jalur kuning itu ada penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Oh, mudah-mudahan jalur hijau ya, Mbak. Amin, amin, silakan. Selamat siang, Mbak Dinda. Iya, Saya kembali lagi. dulu. Bagaimana? Di sini sudah saya penuhi dokumen-dokumennya. Ini saya serahkan ke Mas. Baik, saya verifikasi dulu ya sesuai yang di letter of credit. Oke baik, sudah sesuai semuanya, sesuai yang dicantum di letter of credit. Baik, Mbak Dinda. Saya pastikan semua sudah sesuai dengan syarat LC yang kemarin Mbak Dinda jelaskan. Iya, sudah benar. Dan hasil verifikasi, kalau tidak ada yang lain lagi, kami akan meneruskan dokumen ke bank importer di Jepang. Jadi setelah bank importer konfirmasi, dana sebesar 80.000 USD
kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama ya Pak Is, kami akan hubungi setelah proses selesai. Oke Bapak Faiz, untuk kontainer sudah datang dari PT Group Prima kan, sudah datang sampai tujuan di Osaka. Ternyata dokumennya sudah sesuai semua, dengan packingnya juga sesuai, semuanya sudah sesuai, produknya juga sudah bagus. Saya berterima kasih kepada Bapak Faiz telah mengirim dengan tepat waktu juga. Terima kasih Bapak Ridwan, kami sangat senang mendengar kabar baiknya. PT Biro Prima sangat berkomitmen untuk menjaga kestabilan dan kualitas serta ketepatan pengirimannya. Baik Bapak Faiz, kemungkinan tidak hari ini saja saya ingin mengorder dengan Anda. Kemungkinan juga saya akan seterusnya mengambil produknya dari Anda. Kami sangat menyambut baik hal tersebut Bapak Ridwan. Terima kasih atas kepercayaan Ocean Food